membahas terkait dengan fikih 10 Zulhijjah. Ya, beberapa di antaranya ya, kita telah membahas anjuran-anjuran untuk memperbanyak amal soleh. Ya, baik itu sholat, baik itu puasa, sedekah, birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua, berzikir, kemudian berdoa. Di antara zikir yang dianjurkan itu kita disunnahkan untuk mensyiarkan takbir, ya, dimulai dari awal Zulhijjah sampai nanti akhir hari tasyrik. Nah, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar kurbannya. Ya, beberapa permasalahan yang ditulis oleh Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani rahimahullahu ta'ala. Yang pertama terkait dengan hukum kurban itu. Ya, beliau menyebutkan hukum dari kurban. Qala rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini. Ikhtalafal ulama'u fi hukmil udhiyati. Jadi apa sebenarnya hukum berkurban? Wajib apa sunnah? Ya, jadi ulama itu sebenarnya berselisih. Ulama berselisih terkait hukum kurban itu. Was-shahihu, dan pendapat yang paling sahih, ya, dalam artian Syekh Al-Juhani beliau merojihkan pendapat yang sahih adalah sunnah muakkadah. Ya, jadi kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Ghairu wajibatin, tidak wajib. Ya, bagi siapa dianjurkan untuk berkurban? Lil qadiri, yaitu bagi orang yang mampu. Ya, jadi bagi orang yang mampu itu hukumnya sunnah muakkadah. Dan ini menurut pendapat mayoritas ulama. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man arada ayyudahhiya fala yaqlim min azfarihi wala yahlik syai'an min sya'rihi fi ashril awwali min dzilhijjati. Ya, di sini ya, disebutkan man aroda, barang siapa yang ingin berkurban, fala yaqlim min azfarihi, janganlah dia memotong kukunya, wala yahlik syai'an min sya'rihi, dan janganlah dia mencukur sesuatu dari bulunya, fi ashril awwali min dzilhijjati, pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, korelasinya apa? Kok kita bisa menyimpulkan bahwasanya hukum kurban itu sunnah muakkadah? Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man aroda, barang siapa yang ingin. Ya, ini tidak mungkin ditujukan untuk sesuatu yang wajib. Ya, berarti kan kalau tidak ingin, ya tidak dilarang untuk memotong kuku dan mencukur bulu. Ya, ini tidak mungkin dituju pada sesuatu yang wajib. Maka dari itu para ulama menyimpulkan dari perkataan Nabi man aroda, yaitu keinginan itu dituju untuk sesuatu yang anjuran. Ya, sifatnya itu anjuran. Maka dari itu beliau mengatakan allaqahu alal iradah. Ya, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikat kurban ini dengan keinginan iradah. Wal wajibu la yu'allaqu alal iradah. Sedangkan wajib itu enggak mungkin. Ya, kalau wajib itu enggak mungkin man aroda, enggak mungkin barang siapa yang ingin. Ya, kalau wajib pasti perintah, berkurbanlah kalian. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang pertama hukum kurban itu sendiri adalah sunnah muakkadah menurut pendapat yang paling sahih, meskipun kita tidak ingkari di sana ada ulama yang berpendapat wajib. Ya, jadi kalau jamaah sekalian ingin berpendapat wajib pun itu tidak menjadi masalah. Kalau misalnya itu mau diamalkan untuk diri sendiri, yang penting jangan sampai dilempar ke orang lain. Ya, kita menganggap bahwasannya kurban itu wajib, dan kita melihat ada orang yang mampu tapi dia tidak berkurban, langsung kita vonis wah ahlu maksiat, dia berdosa. Nah, ini nggak boleh yang seperti ini. Nah, kita boleh nggak menganggap itu wajib? Boleh, tapi untuk diri
kita sendiri, jangan untuk kita lempar ke orang lain. Ya, kemudian permasalahan selanjutnya, ayyuhuma afdolul udhiyati awit tasadduq bikimatiha. Ya, ini menjadi pertanyaan mungkin sebagian masyarakat pernah pernah terjadi, yaitu menganggap mana nih yang lebih afdol antara berkurban atau bersedekah dengan nominal atau senilai dari daging kurban itu. Mungkin ada yang pernah mengalami atau pernah mendapati permasalahan seperti ini, menganggap mendingan saya sedekah aja senilai hewan kurban. Ada yang sini pernah mengalami seperti itu? Ya, kalau saya pernah mendapati ya sebuah daerah yang dia tidak berkurban, justru malah bersedekah. Ya, dia belikan daging atau dia beli daging di pasar. Ya, dia beli daging di pasar sekiranya itu senominal kurban itu. Misal kurban kambing harganya itu 2 juta misalnya. Dia keluarkan 2 juta, kemudian dia beli daging di pasar, kemudian daging itu dia sedekahkan. Nah, ada yang seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih afdol antara bersedekah dengan senilai harga daging kurban, senilai dengan kurban, atau berkurban? Maka di sini dibahas al-udhiyatu afdol. Tentu yang namanya kurban itu lebih afdol daripada bersedekah dengan senilai kurban itu sendiri. Dan ada 3 sebab. Ya, ada 3 sebab yang menyatakan bahwasannya kurban itu lebih afdol daripada bersedekah. Yang pertama, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam doha wal khulafa'u ba'dahu walau alimu anna shadaqata afdolu la addalu ilaiha. Nah, alasan yang pertama, kenapa kurban itu lebih afdol daripada bersedekah? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Khulafaur Rasyidin itu semuanya berkurban. Kalau seandainya mereka tahu sedekah itu lebih afdol, pasti mereka lebih dahulu mengamalkan hal tersebut. Nah, jadi alasan yang pertama bahwasanya Nabi dan para Khulafaur Rasyidin yang hidup setelahnya mereka itu berkurban. Ini sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, anna isara shadaqati alal udhiyati yufdi ila tarki sunnati sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau seandainya kita menganggap sedekah itu lebih afdol daripada berkurban, maka itu akan menyebabkan kita meninggalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hal tersebut, ya, ketika kita menganggap sedekah itu lebih afdol, otomatis orang lebih banyak bersedekah daripada berkurban. Dan ini konsekuensinya apa? Konsekuensinya sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW akan ditinggalkan. Jadi untuk apa Rasulullah SAW mengajarkan kita berkurban tapi malah umatnya pada bersedekah? Nah, itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, anna nafsa dzabhi wa iraqatad dammi maksudun li zatihi fala yaqumu ghairuhu maqamahu. Ya, bahwasannya menyembelih atau mengucurkan darah hewan kurban itu yang menjadi tujuan sebenarnya. Ya, itu yang menjadi tujuan dari berkurban. Karena di antara maksud, ya, di antara tujuan kita berkurban yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih, ya, dengan cara mengucurkan darah hewan kurban. Nah, ini dia 3 alasan kenapa kurban itu lebih afdol daripada bersedekah dengan senilai hewan kurban itu. Ya, kemudian selanjutnya bima takunul udhiyatu. Dengan apa kita berkurban? Ya, ini permasalahan selanjutnya. Dengan apa kita berkurban? Yushtaratu fil udhiyati an takuna min bahimatil an'am. Nah, jadi kurban itu hanya bisa menggunakan al-an'am.
yaitu hewan ternak. Kalau kita pahami secara umum hewan ternak banyak ya, ada unggas, ya, ada ya sapi, kambing, unta, apalagi hewan ternak pokoknya banyak. Nah ini kalau kita pahami secara umum, ya ternyata para ulama itu sudah menyimpulkan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud dengan hewan ternak itu hanya 3 hewan. Yang pertama itu kambing, yang kedua sapi, dan yang ketiga unta. Sehingga tidak sah kita berkurban selain dengan ketiga hewan tersebut. Ya, wala tasihu fi ghairi dzalika katuyur. Misalnya kita berkurban pakai burung. Ya, itu enggak sah. Liqaulihi ta'ala, ya berdasarkan firman Allah Ta'ala, liyadzkurusmallahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Ya. Ingatlah kalian atau sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala ala ma razaqakum, terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kalian min bahimatil an'am. Ya, dari bahimatul an'am. Itu maksudnya adalah berkurban. Ya, hewan kambing, sapi, kemudian unta. Wa bahimatul an'am hiyal ibil wal baqar wal ghanam. Kemudian disebutkan juga waqad ajma'al ulama'u ala annahu la tujzi'ul udhiyatu bi ghairil ibil wal baqar wal ghanam illa ma rawiya anil Hasan bin Shalih. Ya, bahwasannya ulama sudah sepakat, ijma. Ya, ijma ini merupakan dalil. Ya, kesepakatan ulama itu adalah dalil. Ya, karena dalilnya umat Islam itu yang muttafaq, yang disepakati oleh ulama ada 4. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua itu hadis, yang ketiga itu ijma. Nah, ijma ini kesepakatan ulama, dan yang keempat adalah qiyas. Nah, sehingga kalau ulama sudah sepakat, ya khususnya 4 madhab itu sudah sepakat terhadap satu hukum, itu artinya sudah ijma. Maka ini tidak boleh kita selisih. Ya, kita tidak boleh berselisih terhadap ijma, karena konsekuensi menyelisihi ijma itu sangat berat. Maka dari itu beliau mengatakan waqad ajma'al ulama'u ala annahu la tujzi'ul udhiyatu bi ghairil ibil wal baqar wal ghanam. Ulama sudah sepakat tidak boleh atau tidak sah berkurban selain menggunakan kambing, sapi dan unta. Illa ma ruwiya anil Hasan bin Shalih. Ya, kecuali apa yang diriwayatkan oleh Hasan bin Shalih rahimahullahu taala annahu qala tajuzu at-tadhiyatu bi baqaratil wahsyi an sab'atin. Ya, beliau meriwayatkan dan beliau mengatakan boleh berkurban menggunakan banteng. Ya, boleh berkurban menggunakan banteng yang mana dia dikiaskan seperti sapi. Jadi banteng itu boleh dibagi 7 orang. Wabi zobi. Zobi ini rusa. Dia dikiaskan dengan kambing berarti. Ya, anin an wahidin. Wa bihi qala Daud Az-Zahiri rahimahullahu taala fi baqaratil wahsyi. Nah, tapi ini pendapat yang ada di dalam madhabnya Daud Az-Zahiri. Apa madhabnya Daud Az-Zahiri? Madhabnya Zahiri. Ya, madhab Zahiri. Jadi madhab itu yang tersisa sampai saat ini ada 5 sebenarnya. Ya, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan madhab Zahiri. Tapi ulama sepakat kita tidak boleh mengingkari atau tidak boleh menyelisihi 4 madhab. Ya, yang disepakati ulama kita tidak boleh keluar dari 4 madhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan Zahiri ini pendapatnya rata-rata itu tertolak. Ya, tapi ada enggak? Ada. Ya, ada yang masih menggunakan madhab Zahiri sampai saat ini. Ya, jadi tadi yang dinukil dari Hasan bin Shalih, ya bolehnya berkurban menggunakan banteng dikiaskan seperti sapi, dan bolehnya berkurban menggunakan rusa, yaitu terdapat di dalam madhab Zahiri. Lebih mahal. Nah, kemudian selanjutnya
hewan kurban apa yang lebih afdol untuk dijadikan sebagai kurban. Aksaru ahlil ilmi ala annal afdolal udhiyati bil badanati summal baqarah summal do'an summal ma'iz. Ya, mayoritas ulama berpendapat bahwasannya hewan kurban yang paling afdol yang pertama adalah unta. Kemudian yang kedua adalah sapi, yang ketiga adalah domba, dan yang keempat adalah kambing Jawa atau kambing kacang. Ya, jadi kambing sendiri itu dibedakan ya keafdoliahannya. Ya, menurut ulama domba itu lebih afdol daripada kambing kacang. Ya. Li'annal badanata wal baqarata aksarul lahman. Alasannya kenapa? Kok unta kemudian sapi itu lebih afdol daripada kambing? Karena unta dan sapi itu dagingnya lebih banyak. Ya. Wa agla samanan, dan harganya lebih mahal. Wa anfa, dan lebih ada manfaatnya. Maksudnya ketika dagingnya itu banyak, tentu pembagian distribusi daging itu akan lebih banyak juga. Wal kabsyu afdalu minal gonam. Ya, kabsh yaitu domba besar itu lebih afdol daripada kambing, ya, kambing yang tidak ada bulunya atau kambing kacang. Li'annahu, karena sallallahu alaihi wasallam kambing yang disembelih, yang dijadikan sebagai kurban Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kabsh, yaitu kambing domba besar. Ya, li'annahu udhiya udhiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa atyabul lahman. Dan alasannya kenapa kok kambing domba itu lebih afdol daripada kambing Jawa atau kambing kacang, menurut para ulama domba itu dagingnya lebih enak daripada kambing kacang. Nah, maka dari itu kambing domba ini lebih afdol daripada kambing kacang. Tapi kalau mau kurban pakai kambing kacang boleh nggak? Boleh, ya tetap boleh dan tetap sah. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man iktasala yaumal jum'ati guslal janabati summa roha ka'annama qarraba badanatan wa man roha fis saati saniyah fa ka'annama qarraba baqaratan wa man roha fis saati salisah fa ka'annama qarraba kabshan akron. Nah, di sini disebutkan ada sebuah hadis, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, ya sebagaimana mandi junub, summa roha, kemudian berangkat ke masjid, faka'an nama qarraba badanatan, maka dia mendapatkan pahala seperti satu ekor unta. Wa man roha fi saati saniyah, dan barang siapa yang dia perginya pada jam kedua, maksudnya lebih lama lagi dari orang yang pertama tadi, faka'an nama qarraba baqaratan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti satu ekor sapi. Wa man roha fi saati salisah faka'an nama qarraba kabshan akron, dan barang siapa yang dia berangkatnya di waktu yang ketiga, maka dia mendapatkan pahala seperti orang, ya, satu ekor kambing. Ya, jadi ini merupakan hadis motivasi kita untuk bersegera menuju ke masjid ketika sholat Jumat. Nah, jadi sholat Jumat itu sebelum azan, bahkan kalau bisa habis subuh itu sudah di masjid. Ya, kalau para ulama terdahulu itu habis subuh sudah di masjid, itu sampai berkumandang azan Jumat. Nah, kalau sekarang mungkin kita agak sulit karena punya kegiatan masing-masing. Nah, dari hadis ini itu disebutkan, barang siapa yang datang itu lebih awal, dia akan mendapatkan pahala seperti satu ekor unta. Kemudian di waktu yang kedua seperti satu ekor sapi. Di waktu yang ketiga seperti satu ekor kambing. Dan ini merupakan dalil dan bukti bahwasanya satu ekor unta itu lebih afdol daripada satu ekor sapi. Dan satu ekor sapi itu lebih afdol daripada satu ekor kambing. Dan inilah
dalil yang dijadikan oleh para ulama terhadap hewan kurban yang tadi yang afdol itu dimulai dari yang mana. Nah, kemudian selanjutnya, apakah boleh berkurban menggunakan hewan betina? Nah, ini menjadi permasalahan selanjutnya. Beliau mengatakan la haraja fi tadhiyati bi bahimati unsa illa annal bahimata dzakar afdol. Ya, tidak masalah ya kita berkurban menggunakan hewan yang betina, ya kambing betina, sapi betina, unta betina, itu enggak menjadi masalah. Hanya saja memang afdolnya itu menggunakan yang jantan. Ya, jadi tidak menjadi halangan karena di sebagian masyarakat itu menganggap wajibnya itu harus yang jantan. Nah, ini tidak wajib, hanya afdoliyah saja. Ya, lebih utama memang yang jantan. Tapi kalau mau kurban pakai betina, misalnya nggak ada lagi ya yang jantan atau terbatas dananya hanya mampu beli yang betina, ya silahkan berkurban menggunakan hewan yang betina. Nah, di sini disebutkan ada dua sebab kenapa jantan itu lebih afdol daripada betina. Anna zakaro aksaru samanan minal unsa goliban. Ya, karena hewan yang jantan itu kebanyakan tuh lebih mahal harganya daripada yang betina. Dan kita berkorban menggunakan yang mahal itu lebih afdol. Ya, semakin mahal itu semakin afdol. Kemudian alasan yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam doha bika bisyain kama taqaddama wa huwa la ya'mal illa al afdol. Dan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban menggunakan 2 ekor kambing. Ya, 2 ekor kambing jantan. Dan apa yang beliau kerjakan itu tidak ada tujuan lain melainkan menunjukkan ini adalah keafdolannya. Ya, ini adalah yang paling utama. Jadi itu 2 alasan kenapa kok kambing yang jantan atau hewan ternak yang jantan itu lebih afdol untuk dikurbankan daripada yang betina. Hanya saja kalau kita mau kurban menggunakan yang betina itu sah-sah saja dan diperbolehkan. Nah, kemudian selanjutnya usia minimal hewan kurban. Berapa usia minimal hewan kurban? Nah, di sini harus tahu, ya kita harus tahu. Kita yang mau kurban itu kita harus tahu, harus tanya dulu ke tukang jualan. Ini kira-kira usianya berapa? Karena kalau nggak sampai usianya itu nggak sah dijadikan sebagai kurban. Nah, berapa usia minimal hewan kurban? Ada yang tahu? Kambing berapa? Ya, kambing 1 tahun. Ya, kita ulang ya, kambing kita bagi dulu menjadi 2. Kambing kita bagi dulu menjadi 2, ada kambing domba dan ada kambing Jawa. Kambing Jawa, ya, kambing Jawa itu minimal 1 tahun. Kambing Jawa minimal 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun itu enggak boleh dijadikan sebagai kurban. Nanti statusnya dagingnya sebagai sedekah. Kemudian yang kedua kambing domba. Kambing domba minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Tapi ada syaratnya. Ya, bukan berarti semua kambing domba yang usia 6 bulan sudah boleh dikurbankan. Itu tidak seperti itu. Syaratnya harus sudah copot giginya. Ya, untuk kambing domba dia boleh dikurbankan pada usia 6 bulan atau kurang dari 1 tahun, tapi dengan syarat giginya sudah copot. Kalau giginya belum copot itu nggak boleh dia dijadikan sebagai kurban sampai giginya copot. Itu kambing domba. Nah, kemudian sapi usia minimal yang boleh dijadikan sebagai kurban usia 2 tahun masuk 3 tahun. Ya, jadi kalau ada sapi yang usia 1 tahun itu belum boleh dijadikan sebagai kurban. Ya, jadi sapi minimalnya usia 2 tahun masuk 3 tahun. Kemudian yang terakhir unta.
Unta usia minimalnya boleh dijadikan sebagai kurban usia 5 tahun. Ya, jadi artinya kalau ada unta yang usianya masih 4 tahun itu belum boleh dijadikan sebagai kurban. Kemudian permasalahan selanjutnya, amman tujzi'ul udhiyatu. Ya, dari siapa kurban itu dianggap sah? Nah, di sini beliau menyebutkan misalnya kambing itu sah untuk berapa orang, sapi itu sah untuk berapa orang, kemudian unta itu sah untuk berapa orang. Nah, beliau menyebutkan di sini idza kanatil udhiyatu syatan. Kalau seandainya hewan kurbannya itu kambing, fa innaha tujzi'u anil mudahi wa ahli baitihi wa in katharu. Ya, jadi kalau seandainya kurbannya kambing, maka itu hanya sah atas nama satu orang. Ya, hanya sah atas nama satu orang. Dan ahlu baitihi, keluarga yang ada di rumah, ya keluarga yang satu rumah dengan orang yang kurban itu juga mendapat keutamaan kurban itu sendiri. Jadi satu ekor kambing itu nggak boleh diatasnamakan lebih dari satu orang. Ya, ini pernah terjadi ya di beberapa madrasah. Niatnya mungkin baik ya untuk mengajarkan siswa-siswa bagaimana cara menyembelih. Tapi kalau untuk dianggap sebagai kurban itu tidak. Karena apa? Siswa semuanya patungan, ya ditarik iuran untuk beli satu ekor kambing kemudian disembelih. Dan tidak tahu nih akadnya disembelih ini apakah kurban atau hanya sebagai praktek. Ya, kalau hanya sebagai praktek itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau dijadikan sebagai kurban itu tidak sah. Kenapa? Karena satu ekor kambing itu hanya boleh atas nama satu orang. Kemudian beliau mengatakan juga wala yajuzul ishtiraku fiha bi ijma'il ulama. Dan ini dalilnya adalah ijma. Yang enggak boleh satu ekor kambing itu atas nama lebih dari satu orang. Dan ini sudah disepakati ulama, tidak ada khilaf di sana. Yang menjadi khilaf itu apakah keluarga dari mudahi, yaitu keluarga dari yang berkurban itu mendapatkan pahala kurban juga. Nah, ini yang menjadi khilaf. Tapi mengatasnamakan kambing lebih dari satu orang itu tidak ada khilaf. Ulama sepakat hanya boleh satu orang. Dan menurut pendapat yang sahih, ahlu baiti, ya keluarga yang ada di rumah, syaratnya masih tinggal satu rumah, masih tinggal satu dapur, kemudian masih wajib dinafkahi, itu mereka mendapat keutamaan atau pahala kurban dari si pengkurban yang ada di rumah tersebut. Wa idza kanat baqaratan, kalau seandainya kurbannya itu sapi, fa innaha tujzi'u an sab'atin inda aktsari ahli ilmi, maka dia sah untuk 7 orang. Ya, jadi hanya diperbolehkan satu ekor sapi atas nama 7 orang, tidak boleh lebih. Begitupun unta. Nah, unta dan sapi itu sama, boleh dibagi 7 atau diatasnamakan 7 orang. Kemudian permasalahan selanjutnya yang mungkin sebagian jamaah juga pernah berpikir nih tentang hukum ini. Bagaimana hukum menggabung niat kurban dan akikah? Ya, mungkin ada yang belum akikah, kemudian pengen kurban juga jadi terhalang. Apa dalam artian terhalang? Karena sebagian masyarakat itu memiliki mindset kalau belum akikah maka nggak boleh kurban. Nah, ini keliru. Ya, ini tidak seperti itu. Ya, dia belum akikah, boleh nggak kurban? Boleh. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana kalau seandainya dia hanya punya satu ekor kambing, karena mungkin dananya terbatas, mumpung lagi bulan Zulhijjah, diniatkan sekaligus akikah. Ya, gimana? Sah nggak kira-kira? Ya, di sini sebenarnya ada khilaf. Ya, ada perselisihan. Bahkan kalau kita merujuk
dalam madhab Syafi'i, itu dalam madhab Syafi'i sendiri ada dua pendapat khilaf nih, dua-duanya ulama besar ya. Yang satu namanya Ibnu Hajar Al-Haytami, yang satu bernama Imam Ar-Romli. Keduanya ini penulis kitab muktamad dalam madhab Syafi'i. Jadi kedua kitab beliau ini sama-sama kitab yang dirojihkan. Ya, hanya saja Imam Romli itu dirojihkan oleh masyarakat Mesir, sedangkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu dirojihkan oleh masyarakat Hijaz, ya, wilayah Yaman. Tapi keduanya berselisih tentang boleh enggak kita menggabungkan niat akikah dan kurban. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami enggak boleh. Ya, menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami tidak boleh. Alasannya kenapa? Karena kurban itu ibadah maksudah, yaitu ibadah yang dianjurkan secara terpisah, ya, dianjurkan. Kemudian kurban juga, akikah juga termasuk ibadah maksudah, perintah juga. Dua-duanya sama-sama dituju, ya, punya tujuan. Sehingga menurut Ibnu Hajar Al-Haytami tidak boleh menggabungkan antara niat kurban dan akikah. Sedangkan rivalnya yaitu Imam Ar-Romli itu berpendapat boleh. Ini yang dirojihkan oleh penduduk Mesir. Nah, sedangkan kalau kita melihat tulisannya Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani, ya, beliau penduduk Mesir. Hanya saja memang beliau ini bukan Syafi'i, ya, beliau tidak bermadhab Syafi'i. Beliau madhabnya Hambali. Maka dari itu apa kata beliau? Wassahihu min aqwali ahlil ilmi annahu la yajuzul jam'u fin niyati bainal udhiyati wal aqiqah. Ya, menurut Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani gak boleh menggabung niat akikah dan kurban. Nah, berarti apa yang ditulis oleh beliau itu sama seperti pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu tidak boleh menggabung niat antara akikah dan kurban. Jadi kalau misalnya ada 1 ekor kambing, mana yang mau didahulukan? Dilihat aja sikonnya, ya, dilihat kondisinya. Kalau misalnya dia ada uangnya itu di bulan Zulhijjah, ya sudah kurban. Karena di Zulhijjah itu waktunya waktu kurban. Kurban lebih dekat, akikah nanti insya Allah kapan-kapan Allah akan berikan rezeki yang lain. Ya, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya waktu penyembelihan. Nah, ini perlu kita ketahui juga waktu penyembelihan. Beliau mengatakan la yujzi'u dzabhu illa ba'da sholatil Id. Tidak sah sembelihan kurban kecuali setelah selesai sholat Id. Nah, ini awal mula waktu diperbolehkan seseorang itu menyembelih untuk kurban. Jadi kalau seandainya ada yang menyembelih sebelum sholat Id, itu tidak dianggap sebagai kurban, ya, hanya dianggap sebagai sedekah. Boleh dimakan dagingnya, boleh, ya, silahkan dimakan dagingnya, tapi tidak dianggap kurban. Karena kurban, ya, dimulainya sejak usai dari sholat Id, ya, mengerjakan 2 rakaat Id dan mendengar 2 khutbah. Ya, ketika sudah selesai, ya, sekiranya misalnya kalau kita kira-kira mengerjakan rangkaian Id tadi itu 2 rakaat plus khutbah itu misalnya sekitar 30 menit, ya, misal 30 menit. Ya sudah, kita tunggu 30 menit dari awal masuk waktu sholat Id. Ya, ketika sudah naik matahari setinggi tombak, ya. Nah, dari matahari naik setinggi tombak itu kita tunggu sekitar 30 menit. Baru setelah itu menyembelih. Ini misalnya bagi panitia yang bertugas menjaga hewan kurban misalnya. Ya, dan kita juga tidak membahas hukum sholat Id-nya, karena hukum sholat Id itu pun diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah dan sebagian ulama lagi mengatakan wajib.
Ya, sebagian ulama lagi mengatakan sholat id itu wajib. Ya, sehingga semuanya itu wajib untuk melaksanakan sholat id, dan panitia pun yang berpendapat bahwa sholat id itu wajib, dia wajib juga untuk mengerjakan sholat id. Nah, jadi tadi ya, dimulainya waktu kurban itu sejak usai mengerjakan sholat id. Haitsu inna waqta dzabhil udhiyati yubda'u min ba'da sholatil id wa yantahi inda ghurubi syamsi yauma tsalis asyar min dzilhijjah. Dan berakhir waktu kurban itu pada waktu maghrib, ya, pada waktu maghrib pada hari ke-13 bulan Zulhijjah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya mazhab beliau itu Hambali, bukan Syafi'i. Ya. Afwan, ini masih sepakat dengan mazhab Syafi'i karena beliau mengatakan inda ghurubi syamsi yauma tsalis asyar. Ya, pada hari ke-13. Karena kalau mazhab Hambali itu 12. Ya, terakhir menyembelih itu pada tanggal 12 Zulhijjah. Karena menurut Hanabilah, ya, menurut yang berpegang pada mazhab Hambali, bahwasanya hari tasyrik itu hanya 2 hari saja. Ya, jadi tanggal 10 itu hari kurban, Idul Kurban, tanggal ke-11 itu hari tasyrik, tanggal 12 hari tasyrik, tanggal 13 sudah normal. Itu menurut Hanabilah, ya, mengambil pendapat mazhab Hambali. Sedangkan yang mengambil pendapat mazhab Syafi'i, hari tasyrik itu ada 3, ya 11, 12 dan 13. Nah, jadi pendapat yang tadi beliau nukil ini masih sepakat dengan apa yang disebutkan di dalam mazhab Syafi'i. Nah, berarti akhir dari waktu kita boleh menyembelih itu maghrib tanggal 13 Zulhijjah. Ya, artinya kalau ada orang yang mau menyembelih jam setengah 6 di tanggal 13 Zulhijjah, sah nggak? Sah. Nah, tapi kalau sudah masuk maghrib, nah ketika nyembelihnya aja meskipun nanti ngulitinnya itu bisa berakhir, itu sudah sah menjadi kurban. Ya, tapi kalau misalnya dia menyembelihnya itu ba'da maghrib, maka itu tidak dianggap kurban lagi. Ya, karena sudah habis waktunya. Ya, berakhir waktu Idul Kurban atau waktu menyembelih. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya, bagaimana kalau seandainya hewan kurbannya hilang? Ya, dia sudah mau berkurban nih. Ya, dia sudah mau berkurban, terus hilang. Sapi Prabowo juga mati. Nah, ini bagaimana nih kasusnya seperti ini? Ya kan? Atau dicuri, ya, hilang dicuri sama orang. Nah, maka disebutkan idza dallatil udhiyatu, kalau seandainya hewan kurbannya itu hilang, ausuriqat atau dicuri, bighairi tafritin minal mudahi, tanpa ada keteledoran. Nih, sini ada syaratnya, tanpa ada keteledoran dari pengkurban itu, fala domana alaihi, maka tidak wajib mengganti. Ya, jadi kalau hewan kurbannya mati itu, kemudian apalagi hilang, dicuri, tanpa ada keteledoran, syaratnya tanpa ada keteledoran, maka tidak wajib mengganti. Tapi kalau dia teledor, ya dia nggak ikat, kemudian dia taruh luar, dia masuk ke dalam rumah, hilang. Nah, dia wajib ganti di sini. Ya. Iya. Ya, maka dari itu, ya, ketika tidak ada keteledoran, fala domana alaihi, maka dia tidak wajib untuk mengganti. Li'annaha amanatun fiyadih. Ya, karena ini statusnya yadun, ya, apa, tangannya tangan amanah. Ya, bukan tangan mengganti, bukan tangan jaminan. Fa in adat ilaihi zabahaha. Nah, ketika hilang, misalnya udah berhari-hari, udah lewat malah hari tasyriknya, kemudian ketemu hewan yang tadi mau dia kurbankan. Nah, ini bagaimana? Maka wajib bagi dia untuk
menyembelih. Baik ketemunya itu masih di hari tasyrik atau sudah lewat hari tasyrik, tetap dia wajib untuk menyembelih hewan yang tadi sudah dia niatkan sebagai kurban. Nggak boleh dia ini buat tahun depan aja. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi tetap wajib untuk disembelih. Maka beliau mengatakan fa'in adat, kalau seandainya hewannya itu kembali, zabahaha, maka dia diperintahkan untuk menyembelih. Sawaun kana fi zamani dzabhi au fi ma ba'd. Baik ketemunya itu masih di zaman menyembelih yaitu hari tasyrik atau sudah lewat, tetap dia wajib untuk menyembelih hewan yang tadi sudah dia niatkan. Nah, kemudian yang selanjutnya yang harus kita ketahui adalah aib-aib dari hewan kurban yang tidak sah dijadikan sebagai kurban. Nah, ini kita penting. Ya, sebagai mudhohi, sebagai panitia itu harus tahu nih aib apa saja, kecacatan apa saja itu yang mempengaruhi keabsahan kurban. Ada 4. Yang pertama, ya ada 4 aib yang disepakati oleh ulama. Ya, ini disepakati. Yang pertama adalah buta. Ya, yang pertama adalah hewan kurban yang buta. Maka tidak sah hewan kurban yang buta atau hewan yang buta itu kita jadikan sebagai kurban. Apalagi jelas ya, dalam artian butanya di sini jelas, dia tidak bisa melihat atau matanya copot ya, tidak ada. Nah, ini nggak boleh dijadikan sebagai kurban. Ya, ini kecacatan yang dia mempengaruhi kesahan kurban itu sendiri. Kemudian yang kedua, hewan yang sakit. Ya, hewan yang sakit, sakitnya jelas. Dia kelihatan sakitnya. Ya, kita yang awam, yang nggak ngerti tentang perhewanan, kita bisa tahu, oh bahwasannya hewan ini sakit. Ya, nggak mesti harus yang ahli yang meneliti. Nah, artinya kalau kita aja yang awam yang nggak ngerti tentang hewan tahu kalau hewan ini sakit, nah artinya itu sakitnya sakit yang jelas. Dan itu nggak boleh dijadikan sebagai kurban. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling penting, pincang. Nah, ini ketika pengantaran hewan kurban, ini perlu diperhatikan. Karena nanti misalnya sapi itu loncat, patah kakinya, wah itu sudah tidak sah dijadikan sebagai kurban. Ya Bang Umar, yang bisnis sapi, ini perlu diperhatikan nanti penurunan hewan kurban itu sebisa mungkin jangan sampai pincang kakinya. Nah, kalau misalnya itu keteledoran dari penjual, nanti penjualnya wajib untuk mengganti. Kalau keteledorannya dari panitia, panitianya yang ganti. Gitu. Karena pincang itu merupakan aib ya yang menghalangi hewan itu dibolehkan menjadi kurban. Nah, jadi yang ketiga adalah pincang. Ya, pincangnya jelas. Kalau pincangnya tidak jelas, itu tidak masalah. Tapi kalau pincangnya sampai kelihatan, nah itu dia tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian yang keempat, hewan kurban yang sangat kurus. Ya, kurus banget hewannya. Sampai nggak ada dagingnya. Nah, ini juga nggak boleh dijadikan sebagai kurban. Ya. Karena kan kita kurban itu tujuannya daging. Ya, yang dibagikan itu adalah daging. Ya, kalau kita sembelih hewan yang kurus, apa yang dikasih? Tulang-tulangnya. Nah, itu. Jadi 4 aib ini, 4 kecacatan ini disepakati oleh ulama. Nah, kita tambah kecacatan selanjutnya yang dilarang di dalam mazhab Syafi'i, diantaranya ekor yang terputus. Ya, ekor yang terputus. Jadi kalau ada hewan kurban ekornya putus, maka dia tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Kenapa kok ekor emang dimakan? Iya dimakan, ya. Enak dimakan ekor. Bahkan di Sudan, yaitu di Sudan itu ekor kambing panjang. Jadi ekor kambing itu sampai nyentuh tanah. Makanya kita kalau ngelihat dari jauh kayak seakan-akan kaki kambing ini ada 5, ternyata ekornya. Nah, dan di sana juga kebiasaan orang-orang Sudan itu untuk menentukan bobot atau daging murni si kambing itu dari ekornya. Ntar mereka nunjukin ekornya. Wah, kalau ekornya besar
Berarti ini bukan suntikan, ini dagingnya asli. Nah itu di sana juga, wah masya Allah, ekor itu dagingnya juga besar. Nah makanya mungkin kalau kita di Indonesia menganggap ekor kambing kan segitu doang gitu. Nah, kita bayanginnya jangan kambing Indonesia, ya kambing di luar negeri itu bermacam-macam. Ya, termasuk di Sudan itu ekornya sampai nyentuh tanah. Nah, berarti kan kita bisa bayangkan panjang berarti ekornya. Nanti mungkin bisa dicek di Google kambing Sudan. Biar bisa kelihatan kayak gimana ekornya. Ya. Nah kemudian kecacatan selanjutnya yang dia tidak boleh dijadikan sebagai kurban, telinga yang terputus, ya, atau telinga yang terpotong. Ya kalau ada telinganya terpotong maka dia tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Meskipun yang diperselisihkan oleh ulama adalah ukurannya. Ya, berapa ukuran telinga yang terpotong sehingga dia tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban? Ya, menurut madhab Hanafi, itu sepertiga. Ya, kalau sepertiga dari telinga itu kepotong, maka nggak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Itu menurut madhab Hanafi. Kalau menurut madhab Hambali itu terputus setengah atau lebih. Ya, kalau kepotongnya setengah atau lebih, itu dia tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Sedangkan dalam madhab Syafi'i, meskipun kepotong sedikit, itu nggak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, di sini kita perlu membedakan redaksi terpotong dan ditindik. Ya, kalau ditindik itu boleh sebagai tanda. Ya, misalnya hewan kurban ini sebagai tanda ditindik untuk ngasih kartu nama, ini udah ada yang punya. Itu nggak menjadi masalah, itu masih sah dijadikan sebagai hewan kurban. Atau sobek, atau telinganya sobek. Nah di sebagian daerah termasuk di Sudan juga itu cara menandai hewan itu dengan menyobek telinga, ya daun telinganya itu disobek. Nah kalau disobek daun telinganya itu juga masih sah dijadikan sebagai hewan kurban. Nah yang tidak sah itu kalau sampai telinganya terpotong, itu tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Nah jadi ada berapa tadi? 4 yang disepakati. Yang pertama buta, kemudian yang kedua sakit, yang ketiga pincang, yang keempat sangat kurus, yang kelima ekornya terpotong, yang keenam telinganya terpotong. Ya ini yang disepakati oleh ulama. Nah kemudian aib yang dimakruhkan. Kalau tadi kan aib yang dia tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Nah sekarang kecacatan yang dimakruhkan. Artinya kalau kita berkurban pakai hewan ini itu hukumnya makruh. Ya kalau kita berkurban pakai hewan yang nanti kita lihat itu kecacatannya ada, itu dia dimakruhkan. Nah ini khusus bagi para panitia penting ya. Karena panitia itu wakil. Apalagi kalau panitia yang membeli hewan kurbannya, maka dia harus jeli untuk memilah-milih hewan kurban bagi para mudhohi, karena dia kan amanah, ya nggak mungkin dia membelikan hewan yang dimakruhkan. Ya kalau di Indonesia insya Allah aman, karena masih bagus-bagus hewannya. Nah kalau di Sudan sendiri kita susah nyari hewan yang bagus, karena kebanyakan telinganya itu ada yang dipotong, ada yang telinganya sobek sebagai tanda, ya ada dan pokoknya lain sebagainya. Nah sekarang beliau menyebutkan kecacatan yang dimakruhkan. Ya, yang pertama telinganya itu ditindik. Nah telinganya dilubangi, tapi tanpa alasan. Ya kalau misalnya alasannya itu untuk menandai, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau tanpa alasan itu tidak boleh. Ya. Kalau seandainya telinganya itu
ditindik ya, dilubangi. Kemudian yang kedua, telinga yang terpotong. Ya, menurut beliau, nah beliau memasukkan telinga yang terpotong itu dalam aib yang dimakruhkan. Ya, beda kalau tadi kita sebutkan itu dalam versinya Syafi'iyah yang mengatakan meskipun terpotong sedikit itu tidak sah. Ya, menurut beliau kalau telinga terpotong itu hukumnya makruh. Ya, dimakruhkan. Kemudian yang ketiga, daun telinga yang sobek. Ya, daun telinga yang sobek itu juga hukumnya makruh. Nah, makanya tadi saya bilang kalau di Indonesia insya Allah masih aman karena nanda ini tuh pakai cat, ya, pakai warna. Ya, atau dikalungin. Ya, kalau di Sudan itu susah ya. Saya selama 3 kali menjadi panitia kurban di Sudan itu nyari kambing itu sampai ke pelosok-pelosok jauh pokoknya. Karena kalau kita belinya di pinggir jalan di kota-kota itu semuanya telinganya udah sobek, ada yang dipotong, ya, pokoknya susah di sana nyari hewan kurban. Makanya kita pergi jauh ke pelosok sampai ongkosnya itu lebih, operasionalnya lebih mahal, hampir kayak harga kambingnya. Nah, itu kecacatan yang pertama, yaitu berkaitan dengan telinga. Kecacatan yang kedua, yaitu kecacatan yang dimakruhkan, masih yang dimakruhkan, ayyakuna kornuha maktuan, ya, tanduknya patah. Ya, jadi ada kambing yang tanduknya patah, itu juga makruh hukumnya. Jelas ya, patah ya. Patah berarti artinya dia diciptakan dengan tanduk. Ya, kemudian dia ngadu, kemudian patah. Nah, ini makruh dijadikan sebagai hewan kurban. Wa amma ma la qarna laha wa la uzuna khilqatan fala tukrah. Nah, sedangkan hewan yang sejak lahir itu tidak ada telinga dan tidak ada tanduk, maka itu tidak dimakruhkan. Ya, dimakruhkan kapan? Kalau dia diciptakan ada telinga tapi terpotong. Dia diciptakan ada tanduk tapi terpotong. Itu makruh. Tapi kalau memang sudah dari lahir dia diciptakan tanpa tanduk, diciptakan tanpa telinga, itu boleh dijadikan sebagai hewan kurban dan tidak makruh. Ya. Nah, mungkin yang terakhir ya, karena waktunya sudah habis. Mungkin setelah ini nanti ada sesi tanya jawab bagi yang mau bertanya. Nah, yang terakhir adalah yustahabbu lil mudhi ayadbaha udhiyatahu biyadih. Ya. Disunnahkan bagi setiap mudhi, setiap pengkurban itu menyembelih dengan tangannya sendiri. Ya, ini disunnahkan. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam doha bikabsyaini amlahaini akronaini dzabahahuma biyadihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban menggunakan 2 ekor kabas yang warnanya putih, ya, warna putih kekuningan atau putih hitam tapi putihnya lebih banyak, lebih dominan. Kemudian ada tanduknya, zabahahuma biyadihi. Ya, beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Nah, ini merupakan hadis bahwasannya bagi setiap pengkurban itu disunnahkan, ya, itu menyembelih dengan tangannya sendiri. Ya, kalau mau diwakilkan itu enggak masalah. Tapi afdolnya pengkurban itu menyembelih dengan tangannya sendiri. Seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Mungkin jika ada pertanyaan silakan boleh didiskusikan. Ya. Nah. Bagaimana kita beli kambing untuk kurban? Pertama sehat
setelah ketika pengen dipotong dia sembuh lagi. Ya kalau memang sembuhnya jelas, ya dia sembuh, maka boleh dia dipotong. Karena alasan dilarangnya itu karena sakit. Ya sakitnya sakit yang jelas, ya kayak misalnya dia udah nggak nafsu makan, terus juga udah nggak sanggup berdiri. Nah, dan tiba-tiba qadarullah ya Allah menyembuhkan hewan tersebut ba'da sholat id. Ya mungkin sebelum sholat id dia masih lemes gitu. Pemiliknya berangkat sholat id, pulang-pulang lah udah lari-larian gitu. Nah itu nggak masalah. Ya, setelah itu disembelih itu tidak menjadi masalah, tetap sah. Nah. Iya. Iya. Hmm. Hmm. Sebutin perusahaannya. Iya. Hmm. Iya. Yang pertama, kalau seandainya ada iuran terus dituju untuk satu orang, ini sah. Ini sah berdasarkan kesepakatan ulama. Kenapa? Karena satu ekor kambing tadi itu hanya boleh untuk satu orang. Kemudian ada banyak orang nih patungan beli satu ekor kambing. Kemudian satu ekor kambing ini diniatkan untuk si fulan. Ya silakan kamu berkurban nih. Saya kasih ya, kita udah patungan buat antum untuk berkurban, silakan kurban atas nama antum. Itu sah hukumnya. Itu diperbolehkan. Ya. Kemudian yang kedua, kurban atas nama perusahaan ini harus jelas status akadnya. Kecuali misalnya perusahaan membeli hewan kurban, niatnya untuk kurban salah satu dari karyawannya. Atau misalnya beli sapi, dipilih siapa umat Islam yang ada di sana yang belum berkurban, per sapinya itu 7 orang, per sapi 7 orang. Misalnya perusahaan ini beli berapa? 10 ekor. Berarti dikali 7 saja. Ya masing-masing ya 70 orang silakan. Apa namanya atas nama orang-orang yang dipilih oleh perusahaan. Kalau seperti itu sistemnya itu diperbolehkan, sah. Karena apa? Karena jelas statusnya. Tapi kalau seandainya atas nama perusahaan itu enggak sah, dijadikan sebagai kurban. Itu statusnya bukan kurban. Karena satu ekor kambing itu untuk satu orang, satu ekor sapi itu untuk 7 orang maksimalnya. Enggak bisa satu sapi itu untuk satu perusahaan. Atau 10 sapi untuk satu perusahaan, itu pun enggak bisa. Karena satu perusahaan itu totalnya itu ada banyak. Ya ada banyak sekali, enggak cukup. Ya sehingga kalau seandainya kurbannya ini atas nama perusahaan itu tidak sah. Harus ditentukan orang-orangnya. Boleh perusahaan itu memfasilitasi ya bagi karyawan yang belum pernah berkurban, ayo siapa namanya didata. Nah, baru nanti dibelikan hewan-hewannya. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang ketiga, bagaimana kalau seandainya yang berkurban non muslim atau gimana? Yang berkorban non muslim. Apa yang ya, tentu tidak sampai pahalanya. Ya, karena untuk bisa mendapatkan pahala syaratnya adalah Islam. Harus login dulu ya. Jadi, iya. Nah, status dari hewan itu nanti sedekah.
Ya, tidak dianggap kurban, statusnya sedekah, tapi non muslimnya tidak dapat pahala. Dia tetap tidak akan dapat pahala. Terus bagaimana status hewan yang disembelih? Kalau yang menyembelihnya Islam sesuai dengan syaratnya sah. Ya, sah hewannya, boleh dimakan nggak? Boleh dimakan. Ya, boleh dimakan, hanya saja untuk sampai pahalanya ke non muslim tadi itu tidak. Ya, karena syarat mendapat pahala adalah Islam dan ittiba. Ya, dua syarat nih, dua syarat diterimanya amal. Yang pertama harus Islam, harus beriman dulu. Kemudian yang kedua ittiba, itu mengikuti Rasul. Dua syarat ini. Sehingga kalau ada non muslim berkurban, tentu tidak memenuhi salah satu dari syarat tersebut. Ya, tidak memenuhi syarat diterimanya amal. Ya, semoga aja kita doakan mendapat hidayah, itu gak masalah ketika mereka berusaha untuk ikut andil mensyiarkan syiar-syiar Islam, sambil kita doakan di sana semoga mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu untuk memeluk Islam, kemudian wafat dalam keadaan Islam. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, tadi pertanyaan yang keempat terkait dengan hewan yang sangat kurus. Ya, di sini kita mengatakan sangat kurus. Ya, bukan berarti kecil. Nah, 6 bulan itu masih ada dagingnya. Kalau misalnya tidak kurus. Nah, yang sangat kurus itu yang ketika kambing itu udah, saya pernah melihat soalnya di Sudan. Kambing itu kurus banget, bener-bener nggak ada dagingnya. Itu pahanya udah kayak nggak keurus banget. Nah, yang seperti itu ya kategori kambing yang tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Sedangkan kambing yang usia 6 bulan meskipun dia terlihat kecil, tapi kalau ada dagingnya itu masih sah dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi yang tidak sah itu ketika kambingnya kurus sampai tidak ada dagingnya, atau dagingnya ada tapi sedikit banget. Nah, itu yang tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, Allahu a'lam bishawab. Iya. Pertama tentang titik memotong. Jadi yang berhak memotong itu sebenarnya pengkurban apa kurbannya yang aturnya. Itu. Yang kedua, untuk pemotongan jadi yang sering terjadi kan kalau pemotongan biasanya yang giginya kan harus tajam dan emang kalau itu harus diputus, dan banyak yang mengalami di tempat biasanya bolehnya tajam, apakah itu nanti masuk binatangnya kurbannya itu sah apa enggak. Terus yang ketiga itu tentang tadi yang tadi patungan kan tadi boleh dinamakan misal satu orang gitu ya, yang sapi itu kak yang terjadi adalah kadang ada juga di tempat terutama di kampung itu biasanya ya masih saling ibu-ibu terutama itu biasanya ada yang patungan itu gabung ke patungan sapi, tapi itu kadang tidak menamakan atas nama satu orang. Apakah itu bisa dimasukkan sebagai sedekah aja ataukah itu tidak sah? Apakah harus tetap menamakan satu orang di dalam patungan sapi? Sapi tadi. Yang sering terjadi di sini. Kalau di jarang saja di tempat saya. Itu gimana? Ya. Ya, yang pertama, mana yang lebih afdol menyembelih si pengkurban atau panitia? Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwasannya sunnahnya pengkurban yang menyembelih. Ya, ini bagi yang berani. Karena ada yang ada yang nggak tega, ada juga ada yang fobia darah. Ya, kalau ngelihat darah itu lemes, nggak bisa. Nah, kalau yang seperti itu diwakilkan itu tidak masalah. Tapi sunnahnya, ya ini sunnahnya, tidak wajib ya. Sunnahnya pengkurban itu yang sendiri menyembelih hewannya. Kalau tidak mampu, misalnya tidak mampu seperti apa? Kalau dia tidak tega untuk menyembelihnya sendiri, dia mewakilkan ke panitia, tapi dia disunnahkan juga untuk hadir di sana.
hadir untuk menyaksikan. Itu bagi yang tidak fobia. Kalau yang fobia beda lagi. Misalnya dia kalau ngeliat darah malah pingsan, ya udah itu nggak masalah. Tapi itu disebutkan nggak diwakilkan nama pengkurban itu disebutkan nggak usah? Sebenarnya tidak usah, itu juga tidak masalah. Ya, mau disebutkan juga tidak masalah, tidak juga tidak masalah. Karena sudah sah ketika serah terima. Ya, si pemilik sudah meniatkan bahwasanya ini kurban saya, kemudian diserahkan kepada panitia, ya sudah panitia tinggal mendoakan saja. Ya, tinggal mendoakan, membaca bismillah, kemudian serahkan bahwasanya ini kurban punya si fulan, maka terima ya Allah. Itu insya Allah sudah sah. Dan tidak wajib si panitia itu menyebutkan kembali, itu tidak wajib. Ya, kalau untuk seremonial saja itu nggak menjadi masalah. Nah, kemudian yang kedua tadi terkait dengan pisau yang tumpul. Apakah kurbannya sah? Nah, di sini yang perlu diperhatikan, kalau seandainya yang terputus itu bukan 3 urat, ya karena dia tumpul. Karena ketika kita kurban itu wajib untuk memutus 2 urat dari 3. Ya kan ada tiga jalur, jalur pernapasan, jalur darah, sama jalur makanan. Ya, jalur darah dan jalur pernapasan ini 2 yang wajib untuk putus. Sedangkan jalur makanan itu boleh saja tidak. Nah, afdolnya tapi 3-tiganya. Nah, misalnya karena tadi pisaunya itu tumpul, ternyata yang putus itu cuma 1 jalur, ya cuma 1 jalur. Kemudian kambingnya mati karena pendarahan, maka di sini status kambingnya itu bangkai. Ya, status kambingnya bangkai. Ya, boro-boro sah untuk menjadi kurban, dimakan saja nggak boleh. Ya, makanya perlu memperhatikan ketajaman pisau. Ya, perlu diperhatikan ketajaman pisaunya. Nah, jadi kalau tadi matinya itu karena pendarahan, bukan disebabkan terputusnya minimal 2 jalur, itu statusnya bangkai. Karena syarat sembelihan itu sah dimakan dagingnya itu minimal 2 jalur itu putus. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya ketika dia menyembelih ternyata pisaunya tidak tajam tapi sudah robek, ya kulit dari kambingnya, maka harusnya ada asisten. Sebenarnya harus ada asisten yang ada di dekat tukang jagal, supaya kalau seandainya pisaunya ternyata tidak tajam tapi sudah merobek kulit si hewan dan masih kita lihat hewannya itu hidup, itu segera langsung ambil pisau yang tajam langsung sembelih, itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau lama, ya nunggu lama dulu, mana nih atau ngasah dulu, ya keburu hewannya mati. Nah, kalau hewannya udah mati itu statusnya bangkai, nggak boleh dia dimakan dagingnya. Maka nanti mungkin yang panitia itu harus ada asisten yang sigap megang beberapa pisau yang tajam. Jadi ketika nanti didapati ternyata pisau yang dipegang sama tukang jagalnya itu tumpul, langsung segera dikasih, langsung disembelih. Ya, jadi di antara adab menyembelih juga itu sebisa mungkin 1 kali gorokan. Ya, karena seperti yang Rasul katakan, fa idz zabahtum fa ahsinu zabha. Kalau kalian ingin menyembelih, maka perbaikilah cara menyembelihmu, atau menyembelihlah dengan cara yang baik. Ya, bagaimana cara yang baik? Cukup dengan 1 kali sembelihan. Jangan sampai diulang-ulang seperti ini. Nah, itu menyiksa. Yaitu tidak termasuk dari adab menyembelih. Ya, jadi nanti 1 kali doang. Sret. Nah, nanti kalau yang sapi apa namanya itu yang di bawahnya itu? Ya, itu ditarik dulu ke belakang, kemudian sekitar 3 jari dari dagu si sapi itu, baru setelah itu langsung srek. 1 kali aja. Ya, makanya usahakan pastikan pisau atau golok yang dipakai itu tajam, ya sebisa mungkin khusus. Biasanya panitia itu punya golok atau pisau khusus untuk kurban. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ya misalnya ada iuran, ya kemudian dibeli 1 ekor sapi, ya ada jamaah misalnya itu patungan atau iuran untuk membeli 1 ekor sapi, tapi tidak ditentukan siapa nih yang kurban. Nah, maka statusnya sama, itu juga tidak sah.
Ya, statusnya tidak sah karena tidak jelas siapa yang berkurban atas nama si sapi itu. Kalau misalnya niatnya satu majelis taklim itu nggak boleh, yaitu udah melebihi kapasitas ya, karena satu ekor sapi hanya boleh tujuh orang, nggak boleh lebih. Ya, artinya kalau misalnya ya mungkin nanti bisa dikasih tahu gitu kan ya, dikasih tahu ya, tentukan siapa nih yang berkurban tahun ini. Ya mungkin boleh juga menggunakan sistem arisan, itu juga diperbolehkan, tapi nanti memang ada syarat dan ketentuan. Misalnya tahun ini 7 orang dulu diundi siapa, kemudian tahun depan 7 orang selanjutnya, tahun depannya lagi 7 orang selanjutnya ya, tapi dengan syarat-syarat sih nanti ketentuannya. Kalau arisan ya, afdolnya kalau mau berbentuk arisan itu jangan arisan hewan kurbannya, tapi arisan uang untuk membeli hewan kurban, supaya nanti kalau harga hewan itu naik turun ya itu jelas ya. Kalau misalnya yang dibeli itu hewan ya, nanti kalau ada di waktu yang mahal pasti yang nombok peserta yang lain. Kalau misalnya lebih murah, nah itu bagaimana itu uang sisanya dikemanakan. Nah maka dari itu nanti kalau misalnya mau mempraktikkan arisan kurban itu, kalau bisa arisannya bukan arisan hewannya, tapi arisan biaya untuk membeli hewannya. Misalnya nanti setiap tahun itu akan keluar sekitar 20 juta, itu sudah pasti bisa setiap tahun. Nah misal di tahun tertentu harga hewannya itu 23 juta, maka nanti yang dapat jatah di 7 orang itu dia yang wajib untuk menambah kekurangan dari harga hewan tersebut. Kalau misalnya harganya turun jadi 18 juta, maka sisanya tinggal dibagi aja ke 7 orang tadi, atau terserah dia mau menjadikan uang tersebut sebagai operasional, itu juga tidak menjadi masalah. Ya dibandingkan tadi patungan kemudian tidak jelas ini siapa nih yang berkurban, maka nanti berpotensi kurbannya tidak sah. Ya, seperti itu. Ustaz, kalau kan kadang-kadang si tukang jagal itu kan harus dibayar. Nah, ada orang memang ada kadang kebiasaan gitu ya, selain memberi kemudian ada bagian hewan kurban yang diberikan ke Penjagal tadi. Kadang-kadang itu pun nilainya, maksudnya nilai bertambah dari yang diberikan gitu loh. Kalau dia kasih kepala, dia bayarnya 200.000. Kalau kasih kepala bayarnya 200-300.000 gitu. Artinya ada bagian hewan kurban yang ikut sebagai imbalan. Nah itu hukumnya seperti apa? Yang kedua, karena juga didapati orang yang memotong itu biasanya kan orang-orang lingkungan lah ya, kita tahu mungkin secara ibadah dia tidak baik, sholat lah terutama yang kita lihat gitu ya. Itu afdoliyahnya seperti apa ya, atau hukum potongan itu kepada orang yang seperti itu seperti apa juga? Ya. Yang pertama, membayar tukang jagal itu dengan daging kurban hukumnya haram. Ya, tidak boleh. Ya, sebagaimana pada zaman Rasul itu pernah sahabat pengen memberi daging kurban ini sebagai imbalan kepada tukang jagal, tapi kata Rasul apa? Jangan. Ya, kalau mau memberi imbalan atau biaya itu pakai uang pribadi. Akhirnya Rasul SAW mengeluarkan uang pribadi untuk membayar tukang jagal tersebut. Nah, yang artinya tukang jagal atau panitia, nah ini sekarang panitia, itu tidak boleh dibayar jasanya menggunakan daging kurban. Itu haram hukumnya. Misalnya saya bayar pakai kulit, nggak boleh. Pakai kepala, pakai kaki, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh statusnya itu upah. Tapi kalau statusnya pemberian itu nggak masalah. Misalnya panitia itu bekerja, yaitu menyembeli dan lain sebagainya. Setelah itu sudah dibungkus-bungkusin. Nah,
ya sudah, ini panitia tapi bukan atas nama panitia. Ya ketika kita memberi jatah, memberi daging kepada para panitia, ini bukan atas nama kepanitiaan, tapi atas nama berhak, ya keberhakan karena ya sudah, ini sebagai bentuk hadiah, ini sebagai bentuk pemberian hewan kurban, bukan sebagai upah. Tapi kalau dianggapnya sebagai upah seperti yang tadi, ya misalnya kalau dikasih kepala harganya jadi berkurang, nah ini kan sama seperti upah. Nah ini tidak diperbolehkan, ya tidak diperbolehkan di dalam syariat dan itu dilarang. Nah kemudian selanjutnya bagaimana sembelihan orang yang tidak sholat? Ini kita lihat dulu, ya kondisi atau alasan kenapa dia tidak sholat. Kalau misalnya alasan dia tidak sholat itu karena mengingkari kewajiban sholat, maka tidak boleh kita pakai dia sebagai tukang jagal. Karena apa? Ulama sepakat kekufurannya. Ya, orang yang dia mengingkari kewajiban sholat kafir. Artinya orang kafir tidak boleh dia menyembelih. Ya, dia tidak sah untuk menyembelih hewan kurban. Ya, tapi kalau alasan dia meninggalkan sholat itu karena malas, ya itu masih dianggap sebagai muslim. Ya, hanya saja nanti pemerintah daerah itu wajib untuk meminta dia bertaubat dan melaksanakan sholat. Bahkan kalau di zaman dulu, di zaman kekhalifahan, dibunuh konsekuensinya kalau dia masih tidak mau sholat juga. Tapi kita masih hukumi dia Islam. Ya artinya kalau ada orang yang meninggalkan sholat karena malas, dia masih muslim dan sembelihannya juga masih sah. Ya jadi seperti itu. Ya. Afdolnya tetap orang yang taat menjalankan sholat, itu yang sebagai penyembelih. Nah, dan juga faedah selanjutnya, ya tidak boleh menjual daging kurban. Ya ini juga termasuk yang diharamkan. Ya nggak boleh menjual daging kurban. Misalnya si mudohi, ya si pengkurban, dia menyembelih kambing atau sapi. Kemudian kepalanya dia jual. Nah ini nggak boleh. Ya, berarti kan sama kayak tadi transaksi memberi upah kepada kulit tukang gitu ya kulit juga. Itu nggak boleh. Ya, jadi menjual bagian dari daging kurban atau yang ada di dalam hewan kurban itu nggak boleh. Mau itu kulit, mau itu kepala, mau itu kaki, itu tidak boleh. Hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau seandainya dagingnya ini sudah dibagikan, kemudian yang menerima daging itu mau menjual dagingnya. Nah ini menjadi permasalahan selanjutnya. Kalau tadi yang pertama kan mudohinya, ya pengkurban. Ya pengkurban mengambil sepertiga atau dia mengambil seluruhnya seutuh dari hewan kurban yang dia sembelih, kemudian dia jualin. Ini nggak boleh, haram. Nah sekarang yang menjadi permasalahan, bagaimana kalau seandainya yang menerima daging kurban dia mau menjual daging kurban yang dia terima. Maka kita lihat dari status sosial orang tersebut. Kalau yang menerima orang fakir miskin, itu boleh untuk menjual daging yang dia terima. Kenapa? Karena statusnya adalah tamlik, ya kepemilikan. Jadi ketika daging yang diterima oleh orang miskin, orang fakir, ini statusnya sah sepenuhnya 100% itu milik dia. Yang artinya boleh dia menjual daging tersebut. Ya misalnya dia lebih butuhnya uang untuk biaya sekolah atau untuk membeli susu, tapi nggak ada pemasukan lain selain dia harus menjual daging kurban tadi. Itu boleh hukumnya. Tapi kalau yang menerimanya orang kaya, ini nggak boleh. Kenapa? Karena status daging tadi itu adalah hadiah bagi orang kaya. Yang artinya dia harus menikmati, dia harus makan, nggak boleh dia jual. Ya, jadi hukum menjual daging kurban itu ditinjau dari pengkurbannya. Yang pertama itu haram secara mutlak. Yang kedua ditinjau dari penerima daging kurbannya, itu dirinci. Kalau orang fakir miskin boleh menjual, kalau orang kaya tidak boleh menjual. Ya,
Allahu a'lam bishawab. Ya, kemudian setelah itu dijual. Nah, penghasilannya itu ke siapa kembalinya? Ke pemilik kurban. Oh, berarti kulitnya ini sudah diserahkan ke orang lain misalnya. Nah, kalau sudah diserahkan nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya pengkurban sudah menyerahkan kulit ini kepada orang lain, nah silahkan, ini untuk kamu. Nah, apa namanya, udah tidak masalah. Tapi syaratnya dia fakir. Ya, dia syaratnya fakir. Kalau dia kaya nggak boleh. Kecuali kalau seandainya itu untuk apa namanya, yayasan keumatan. Misalnya kita berikan kepada yayasan yang mana nanti yayasan tersebut menjual, kemudian uang atau penghasilannya itu kembali kepada yayasan yang digunakan untuk kemaslahatan umat, ini nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita kasih kepada apa namanya, orang yang udah punya pabrik, yang udah kaya, yang udah pembisnis istilahnya, omsetnya per bulan udah puluhan juta ke atas, itu kita nggak boleh ngasih ke dia. Ya, kita boleh ngasih ke dia, tapi untuk dia makan. Ya, untuk dia makan, bukan untuk dia jual. Kalau untuk dia jual itu nggak boleh. Ya, karena statusnya itu hadiah. Tetap harus dia makan, dia konsumsi. Kalaupun dia mau bikin kerupuk kulit, harus dia bagikan secara gratis. Seperti itu. Ya, kalaupun mau ngejual, itu yang dijual adalah biaya operasional, itu nggak menjadi masalah. Ya, misalnya dia dapat kulit, kemudian kan yang namanya membuat kerupuk kan ada biaya operasionalnya. Nah, kalau dia menjual tapi yang dijual itu bukan kulitnya, dalam artian niat dia menjual itu adalah biaya operasional saya membuat kerupuk kulit ini, itu nggak apa-apa statusnya, itu nggak menjadi masalah. Tapi kalau dia niat di dalam hatinya yang dijual adalah kulitnya ini, itu nggak boleh. Nah, artinya masalah ini pun masih ada rincian lain. Ya, tergantung nanti dari niat si pemilik kerupuk. Ya, niat dari si pemilik pabrik kerupuk kulit ini, apa yang mau dia jual. Yang dia jual adalah kulit atau jasa operasional yang dia kerjakan sehingga menjadi kerupuk kulit tadi. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau misal dia jual kulitnya langsung, itu nggak boleh, haram, karena dia tidak ada andil di sana. Ya, dia nerima kulit kurban, kemudian dia langsung jual ke orang lain lagi, ya itu nggak boleh. Tapi kalau dia sudah olah, ya dia sudah keluarkan biaya untuk mengoperasionalkan menjadi sebagai kerupuk kulit, kemudian dia jual, niatnya ini saya menjual jasa, ya menjual operasional supaya jadi kerupuk kulit nih. Nah, ini nggak apa-apa seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Jadi pengkurban itu berhak sepertiga dari daging kurbannya. Nah, jadi nanti daging kurban itu dia dibagi 3, sepertiga untuk mudhahi, kemudian sepertiga lagi untuk orang-orang fakir miskin, dan sepertiga lagi untuk orang-orang kaya. Nah, jadi zakat ini kurbannya tidak sama dengan zakat. Kalau zakat khusus fuqara, khusus orang-orang yang tidak mampu. Nah, tapi kurban ini boleh bagi orang-orang yang mampu. Maka dari itu kurban ini dibagi 3 tadi, sepertiga untuk mudhahi, untuk pengkurban, sepertiga lagi dibagi untuk fakir miskin, statusnya tamlik, pemilikan, kemudian sepertiga lagi untuk orang-orang yang mampu, statusnya sebagai hadiah. Nah, bagaimana kalau sapi? Ya sudah, sapi itu dibagi sepertiga, ya sepertiganya diambil, kemudian dibagi 7. Ya, berarti kalau misalnya kambing kan dia 1 orang doang nih yang kurban.
1 ekor kambing diambil sepertiga untuk mudhohi. Ya sudah, sisanya dibagikan. Kalau sapi, ya sepertiga sapi itu diambil untuk mudhohi. Karena mudhohinya ada 7 orang, maka sepertiga ini dibagi 7. Kecuali kalau satu sapi yang kurban 1 orang, maka sepertiganya ini untuk 1 orang. Nah jadi seperti itu pembagiannya. Tapi ini pembagiannya sunnah, tidak wajib. Kalau misalnya si mudhohinya mau ngambil setengah, itu juga nggak masalah sebenarnya. Tapi ya kita keterlaluan nih kayak gitu. Iya. Nah jadi itu sebenarnya ya para ulama juga menyebutkan permasalahan. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang dia menyembelih ya kurban 1 ekor kambing misalnya. Kemudian dia bersedekah cuma 1 plastik doang. Itu boleh gak? Boleh. Ya tapi ya kalau dilihat terlalu tamak ya. Iya, maka ya kita tidak mendapatkan vibes Idul Adhanya ya, berbagi kan, di antara tujuan adanya kurban itu kan meringankan pengeluaran orang-orang fakir. Ya supaya mereka merasakan, ya kita merasakan daging seperti apa ya, pokoknya membahagiakan kaum muslimin. Masa ya dia nyembeli, dia ambil semua, dia sedekahkan cuma 1 plastik doang. Ini keterlaluan ya kayak gitu. Ya meskipun sebenarnya memang tidak ada masalah. Ya maka dari itu Rasul mengatakan sepertiga itu untuk mudhohi, ini sunnahnya seperti itu. Sepertiga itu untuk fakir miskin dan sepertiga hadiah untuk orang-orang yang mampu. Ya kalau si mudhohinya bilang ya sudah saya nggak mau ngambil, itu juga nggak menjadi masalah sebenarnya. Tapi sunnahnya dia mencicipi apa yang dia kurbankan. Selama kurbannya itu kurban sunnah, bukan kurban wajib. Beda lagi kalau kurbannya kurban wajib, maka mudhohi dan keluarga itu tidak boleh memakan sedikit pun dari daging kurban itu. Contohnya seperti apa kurban wajib? Kurban wajib itu kalau dia nazarkan. Saya bernazar tahun ini saya mau berkurban. Atau saya bernazar kalau seandainya saya lulus dari kampus ini, maka saya akan berkurban. Nah ini status kurbannya nanti wajib. Artinya ketika dia nyembelih, ya dia kurban, maka dia nggak boleh memakan sedikit pun dari daging kurban yang sudah dia sembelih tadi. Ya dia dan keluarganya nggak boleh. Atau contoh lain termasuk dari nazar, dia ngelihat nih ada kambing misalnya. Kemudian dia tunjuk ini sebagai hewan kurban saya. Nanti status kurbannya menjadi wajib. Nah, jadi jangan nanti ketika kita punya hewan kurban, jangan kita tunjuk ini sebagai hewan kurban saya. Nanti status hewan tersebut menjadi wajib dan kita nanti nggak boleh makan daging tersebut. Ya, khususnya bagi para peternak. Ya peternak kan ada banyak kambingnya, kemudian dia lihat-lihat, wah ini bagus nih. Nah, ini saya tunjuk buat jadi hewan kurban saya. Maka hewan yang ditunjuk tadi itu dia wajib untuk dikurbankan dan status kurbannya wajib, dia dan keluarganya nggak boleh makan sedikit pun dari sembelihan kurban tersebut. Ya, bisa dipahami ya sini ya. Nah jadi yang boleh dimakan bahkan disunahkan itu adalah kurban sunnah. Nah kalau kurban wajib itu tidak diperbolehkan. Ya sebenarnya kurang ya waktunya ya. Ya mungkin nanti kapan-kapan ya kita lanjut lagi karena permasalahan fikih itu selalu update. Ada saja permasalahannya memang. Ya mungkin. Oh iya. Ya kalau untuk sholat Idul Adha itu disunahkan tidak makan dulu. Ya kalau sholat Idul Fitri itu disunahkan makan dulu. Nah, jadi sunnahnya Idul Adha itu tidak makan supaya nanti kita mencicipi dari daging kurban kita. Nah itu. Makanya waktu Idul Adha itu lebih cepat. Waktu sholat Idul Adha itu lebih cepat daripada waktu sholat Idul Fitri.
Ya, karena anjuran atau sunnahnya Idul Adha itu tidak makan, berangkat, baru nanti nyembelih, baru setelah nyembelih masak dan makan. Nah kalau Idul Fitri sarapan dulu, baru setelah itu sholat Id. Setelah pulang dari sholat Id, kalau di Arab sendiri sih itu balik lagi aktivitas kayak biasa. Ya beda kalau di Indonesia kita silaturahmi ya, ke tetangga-tetangga, ke keluarga, ke kerabat. Kalau di Arab enggak. Ya momen Idul Fitri itu momen yang kayak biasa, kayak sholat Jumat biasa. Ya ramenya di sana Idul Adha. Iya. Cukup ya. Ya mungkin kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.